akan ditempatkan di safe house atau tidak. Dan itu adalah janji Ibu Kanit, kemudian Ibu PPA kepada saya tadi pagi sekitar pukul 6.00 WIB. Jadi saya memang harus pulang karena saya belum tidur tadi malam sampai jam 6 dan saya tidak terbiasa begadang dan istri, dan ada kerjaan yang harus dibereskan juga, termasuk juga untuk menyelesaikan urusan loli. Nah, di situ disepakati Pak Rasman silakan boleh pulang, tapi nanti siang datang lagi. Dan loli lebih daripada 1 jam dibujuk supaya mau, ya. Jadi di dalam ruangan Ibu Kanit itu 1 jam lebih. Di luar itu juga di ruang konseling. Jadi kami itu ngurusi loli itu berjam-jam. Dan loli tidak mau melepaskan tangannya dari tangan istri saya, Bu Ade. Dia pegang begini. Kenapa? Karena dia mengatakan trauma dengan safe house sekarang. Ini perlu dikritisi. Trauma karena kenapa tuh, Bang? Kenapa? Karena dia mengatakan dia bergabung dengan ODGJ, dia bergabung dengan pengidap HIV, bahkan Open BO. Itu dia sampaikan. Dan tidak sekalipun Nikita Mirzani menemui dia. Jadi kalau ada cerita di sini mengatakan bahwa Nikita sudah bertemu dia, bohong. Bohong. Dan saya tanya, apakah kamu yang tidak mau bertemu atau Nikita? Saya sebut nama aja. Dia bilang, sebenarnya saya pun Om menunggu dia. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, ternyata tidak pernah datang. Termasuk pengacaranya pun tidak pernah mendampingi saya dalam pemeriksaan. Dan itu dibenarkan oleh PPA di safe house itu. Pertanyaan seriusnya adalah, kalau ada anak manusia kemudian dia menghubungi kita, dibuktikan dengan video call, dia sudah minta tolong, menangis, dan kemudian kalau tidak saya bantu biar saya mati saja. Kira-kira kalian harus melakukan apa? Kucing saja di depan mobil kita mau ditabrak, kita pinggirkan. Hewan saja yang sudah mau dianiaya ada berkasus dengan hukum. Apalagi manusia, Pak. Dan saya bukan orang bodoh. Saya punya tim. Istri saya itu bukan saja sebagai istri berperan, tapi dia juga berperan sebagai pemberi masukan yang konstruktif kepada saya. Saya hubungi Saudara Rahmat karena sudah pukul 11:30 malam. Saya dihubungi oleh Loli. Rahmat sudah tidur. Saya hubungi Kementerian PPA, Pak Deputi Bidang Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Lebih dari 7 kali tidak diangkat masuk, tapi mungkin sudah tidur. Saya hubungi lagi yang lain, Ibu Nurma, juga tidak diangkat. Pertanyaan seriusnya, saya biarkan anak ini terlantar atau dia akan bunuh diri, atau saya selamatkan? Dan dia bilang tidak pegang duit 1 rupiah pun. Dan dia belum makan. Maka saya dengan cepat diskusi dengan tim dan keluarga maksud saya. Oke, kamu dengan siapa? Nah ini yang saya mau luruskan, NM. Yang di otakmu itu udah duluan saya lalui gitu loh. Kau kasus ke kasus, sekarang saya bentuk tim.
Saya bentuk tim karena saya dianiaya. Nih, ada visumnya dan saya bentuk tim. Nanti dipimpin oleh saudara Lecumanan untuk memproses ini dan tangkap yang namanya Nikita Mirzani. Dan ada ampun buat kau. Saya menolong anak kau. Saya membantu anak kau. Anak kau diurus negara. Kau tidak urus. Apa yang kau urus dari seorang Loli? Dan kalau saya mau buka kepada kalian bagaimana penderitaan Loli selama memiliki ibu seorang Nikita Mirzani, mungkin akan lain ceritanya. Tapi saya tidak mau menceritakan itu. Semua percakapan saya via Zoom, via video call, itu direkam oleh istri saya. Orang yang membawa dia itu adalah seorang sopir ojek, Maxim. Juga saya minta, Pak, tunggu di situ, jangan kemana-mana. Karena dia sudah berada di depan kantor saya. Saya bilang, kamu jangan. Saya nggak mau nanti ini jadi lain cerita. Saya minta kamu di depan kantor saya ada Hotel Horizon. Silakan kamu ke situ. Karena di situ ada lobi, ada manusia, dan ada CCTV. Oke Om, saya tunggu. Bagaimana dengan Gojeknya? Jangan Bapak pergi, nanti saya ganti duitnya. Kami datang, ini ada Bu Ida. Bu Ita ini Umi. Ya Bu Umi ya. Kemudian ada Bu Ita. Ada Pak Sarmo, driver saya. Ada ini, mana? Rizky, ajudan saya. Kita pergi. Begitu sampai, dia berdiri di depan dengan keadaan kusut. Saya suruh masuk ke dalam. Dan orang hotel tahu kalau itu adalah Loli. Masuk di dalam, saya duduk, kita siapkan minuman, kita ngobrol. Semua kita rekam. Dia menangis dan tidak ada pilihan, selamatkan saya Om. Kenapa kamu cari saya? Saya yakin Om bisa bantu saya. Tanya dia. Terus, kenapa kamu tahu kantor saya? Om, memang saya nggak dikasih handphone, tapi saya punya TV yang bisa dilihat YouTube-nya. Smart TV. Saya lihat kantor Om di Rasunopis Park. Saya 3 bulan ada di safe house, kemudian 2 bulan terakhir ini di tempat yang lain. Migran saya kumat. Saya udah panik. Saya depresi. Saya lari. Saya ingat kantor Om. Kemudian, dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Dia bilang, kan ada di situ. Di situ pelang nama Om di depan kantor itu. Oh iya benar juga, banner. Terus ya udah saya minta tolong sama Bapak ini. Nah saya bilang, Bapak, betul Bapak bawa dia? Betul Pak. Mana nama Bapak? Ini KTP-nya, ada. KTP-nya sudah kita foto, Bapak itu sudah kita video, dan siap bersaksi bahwa dia memang membawa Loli ke kantor saya. Clear ya? Jadi nggak usah dibilang bahwa saya ada mendesain apapun. Apa yang mau saya culik? Kau nggak usah mutar balikkan fakta. Hah? Anakmu melawan kepada kau, kalau saya dengar ceritanya, jangankan dia, orang lain pun barangkali akan lebih marah kalau memiliki ibu seperti itu. Itu poin 1. Poin yang kedua, saya kemarin dari sidang pengadilan Jakarta Utara, saya pergi ke tempat Alvin Lim almarhum. Memang saya dengan wartawan sampai tengah 10 malam. Dan kita bubar di situ. Wartawan tanya, di mana Bang? Saya lagi ada. Kita lagi urusin begini, di mana? Iya, saya mau pergi. Saya nggak tahu Polres mana segala macam. Terus apa urusannya kalau media tahu? Terus kalian bisa dilarang apa? Nah, sampai di sini. Tapi sebelum sampai di sini saya berdiskusi dengan Bu Ade, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemen PPA nggak diangkat. Kalau pergi ke KPAI yang ada security. Kalau ke Polda Metro nanti dikira saya melengkai. Saya bawa ke Mabes Polri makin tidak nyaman. Bawa ke rumah saya salah. Simpan di kantor saya salah. Saya tahu dia masih di bawah umur. Tapi ingat, umur dia tinggal 4 bulan lagi. 28 Mei dia sudah 18 tahun. Nikita, kau pilih anakmu akan jadi bom waktu buat kau, atau kau berbaik-baikan dengan dia. Datang kau ke saya bantu memperbaiki kau dengan dia.
kurang tulus apa saya? Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong. Hanya diam, saya kasih sedikit-sedikit pengertian aja. Saya sampai ke belakang, saya duduk, ngobrol. Wartawan datang, tiba-tiba dia nongol. Dia marah-marah di luar, kita lagi konseling. Wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya, ada apa loh? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya. Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekamannya lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai. Nggak ada pilihan. Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasar Eskrim. Tadi malam beliau juga datang dan tidak tidur bersama saya. Ibu Kanit, Kasar Eskrim yang baru, lihat, bang, udah bang. Abang buat visum, dia perintah anak buah buat visum. Saya tadinya berpikir ini apa sih kalau ini sebuah pengorbanan untuk kebaikan Loli. Tidak masalah. Tapi begitu saya lihat dia punya postingan masih membangun narasi yang saya duga ini kemunafikan. Ya. Jadi ini akan kita bongkar. Satu, safe house harus membenahi diri. Kalau namanya safe house apa? Rumah aman. Kalau tidak aman, tidak nyaman namanya apa? Di mana sejarahnya orang digabung-gabung? Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang sudah merasa dirinya diterlantarkan dan dia tadi malam membuat LP, melaporkan Nikita Mirzani, terus atas nama anak di bawah umur, terus ibunya bilang ini anak saya, terus dia dibiarkan sampai dia mati. Apa begini? Cara penegakan hukum? Nggak bisa, bos. Jadi selamatkan anak ini. Dan Loli itu bilang, Om, dia lagi pacaran. Dia sedang di Paris. Saya di sini apa? Dan banyak perbuatan dia di rumah yang saya tidak mau buka kepada kalian, yang sangat tidak pantas kami dengar dan kami saksikan. Itu kata Loli. Saya sebenarnya menahan. Kalau saya keluarkan Loli dari atas, ramai urusan ini. Tapi saya akan lihat bagaimana semangat untuk bagaimana Loli diselamatkan. Teman-teman, saya minta dukungan yang telah kalian berikan itu sampai tuntas agar Loli bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan nyaman. Dan 4 bulan ini adalah masa perjuangan yang berat bagi dia. Urusan saya dengan Bu Ade laporan itu kami anggap nothing dan akan kami hadapi. Saya kira itu bagaimana curhatan seorang Loli biar disampaikan istri saya Bu Ade Suryani. Silakan. Ya gini ya, saya juga kaget tadi malam kan kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin Lim. Saya kan mandi tuh bulat sampai jam 10 malam mandi kan, terus gedor-gedor. Mimi ini si Loli nih apa nih nelfon kata gitu. Hah, Loli mana? Itu Loli si apa Fadel kata gitu. Loh, bukan jadi di safe house. Iya, ini dia lagi ini nih lagi nungguin nih, lagi di kantor. Saya bilang sama Rasman, itu bener nggak Loli? Nanti kita ditipu atau ada yang aneh-aneh, aku bilang gitu. Terus coba deh cek video call lagi. Dia punya handphone dari mana? Handphone itu yang punya Bapak Gojek. Udah di video call sama Bang Rasman, benar dia kan. Baru aku pastiin, aku video juga tuh. Aku rekam kan. Oh bener nih si Loli nih. Udah nangis karena aku udah gimana gitu. Mati aja. Iya, aku kalau nggak ini udah mati aja deh gitu kan. Jadi kami panik juga. Sampai Abang Rahmat tuh obatnya ketinggalan, dia harus minum obat malam-malam itu. Jadi kita langsung pergi gitu loh. Ini juga semua datang dia gini, kita tahu siapa ibunya kan. Ya gimana kan, bahkan kami buat rame-rame saksi kan. Nah kami datangin tuh si Loli di kantor. Kami tanya lah semua di situ. Di Hotel Horizon. Itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada AFP katanya kita penculikan kucingnya kan gimana anaknya di sini. Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan Loli itu cerita semuanya, bahkan itu Loli itu nggak mau ngelepasin saya.
dia tuh gini, gua kenceng banget tanya ibu, bukannya di kamar mandi dia ikut. Loli kamu tenang aja, kamu nggak saya nggak mau ke kamar tante, saya ikut. Gak mau pisah sama Om Rasman. Gak mau, saya nggak mau, Om tolong selamatin saya kayak Dengan gitu. menangis. Dia nangis, dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adik. Aduh, saya sebagai Miris. ibu ya kaget. Selama ini jujur deh saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya. All out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan. Single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah kacau. Bener deh, saya juga seorang ibu ya. Waduh, kok begini. Nah, kami di ruang konsul kan sambil nih cari solusi ini gimana nih. Loli nggak mau lepas, Loli nggak mau ditinggal sama kita. Kita mau serahin ke sini kan, udah kamu di sini aman gini. Enggak mau. Kita cari solusi. Tiba-tiba datang tuh ibunya. Perhatian ditujukan kepada masing-masing perwakilan piket fungsi. Masing-masing perwakilan piket fungsi agar merapat ke ruang posko untuk melaksanakan Zoom meeting. Panggilan diulangi, ditujukan kepada masing-masing perwakilan piket fungsi agar merapat ke ruang posko untuk melaksanakan Zoom meeting. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Udah gitu kan, datanglah si NM ke sini kan marah-marah, nunjuk-nunjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh itu keributan lah di luar kan. Ada apa ini? Keluarlah Bang Rasman kan dengan itikat baik, maksudnya gini, meredam gitu loh. Maksudnya Bang Rasman ini ada apa sih? Ayo itu ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bang Rasman ini pengen menyatukan si anak dengan ibunya tadinya loh. Ini enggak, kita buat apa sih? Nggak ada untungnya kita di sini gitu loh. Udah gitu, tahu dia gini. Dia gini dengan balon yang gede dibawanya itu kayak balon yang katanya gede, dia gini. Deket-deket kayak gini gitu. Kan ini ada apa kayak mau nyerang tuh saya tutupin dong gini kan. Dia napas gitu ke muka Bang Rasman. Tutupin gini. Ada apa ini? Kok gitu? Waktu dipukul ketok kepala gua. Hah? Syok dong aku kan. Loh, kok kepala aku dipukul gitu? Ada apa gitu kan? Terus aku diam nih, aku bilang sama ibu itu loh, ada ibu kanit di dalam tuh rame orang banyak. Bu, kok aku dipukul? Ya Allah Bu, ibu tuh ibu kanit apa di dalam itu kasihan sama aku. Kasihan aku jadi aku kena imbas gitu kan, kok jadi aku dipukul kan, kita nyelamatin anaknya, bilang gitu kan. Jam 12 malam, saat jam 1 malam, pokoknya kami tuh aduh nggak tahu capek sekali. Bukannya nanya baik-baik itu kan, ada apa ini, nggak langsung digotok kepalaku pak gitu kan, kaget lu sampai apa ini gitu. Terus udah kita redam nih, aku masih nahan diri kan, redam di dalam. Bang Sarman keluar habis dari toilet ya, duduklah di situ, maksudnya pengen lagi nih, pengen lagi baik-baik, ngomong baik-baik, ini gimana nih? Oh dia kayaknya apa ya, kayak besar kepala, kayak gimana? Perempuan sama laki-laki, yang laki-laki pasti ngalah dong kan, kecuali perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Terus saya keluar kan, misalnya saya bilang, kamu kenapa pukul saya? Saya bilang sama si NM, lo kenapa pukul gue gitu kan? Apa tabok kepala gue? Oh dia nyerang saya gini, kalau datang lagi-lagi, mulutnya ke sini ke depan mata aku, di depan muka aku, bau lah, kan enggak lah kan gitu kan, so aku mundur kan, so aku didorong sama gini-gininya gitu kan, ya udah terjadi, aku datang rame lah, terjadi dorongan, dan rame lah semua polisi ngelerai, Bang Rasman buat ngelerai, ada apa itu kok begini, udah Bang tonjok. Jadi untuk ini kedatangan saya